Siapa yang ingin bertanya kembali, kami persilahkan. Untuk pertanyaan kedua bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz Syafiq Hijabat Salama, MA Habibullahu Ta'ala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Afwan, Naam, tafadhal. barakallahu fiik Ustaz. Afwan izin bertanya, begini Ustaz, tentang bacaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu Ustaz. Apakah ini dibacanya ada waktu tertentu atau hanya kita mulai misalnya baca dari juz pertama sampai terakhir gitu, nanti mulai lagi. Apakah itu juga memberikan syafaat atau seperti surat Al-Mulk atau Al-Kahfi yang ada waktunya? Masya Nah, Allah, barakallah. ya yang kedua Ustadz, ini alhamdulillah anak-anak mereka menghafal Quran Ustadz, sudah 10 juz masing-masing, tapi yang saya lihat mereka itu hanya fokus menghafal Ustadz, tidak membaca arti dan mentadaburinya gitu. Nah, bagaimana cara memotivasi mereka gitu, dibaca juga dong artinya, bukan hanya dihafal. Satu lagi Ustadz, mereka kan kadang suka setoran gitu kan, kalau tidak ke ustadznya, ke saya kan di rumah. Nah, apakah kita atau saya yang, apa namanya, yang menyimak tersebut setoran juga mendapat, pahala kebaikan S1 huruf itu 10 kebaikan Ustaz? Mohon pencerahannya, syukron, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, subhanallah. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan Al-Baqarah. Apakah ada waktu khusus membacanya? Sepertinya nggak ada. Ada ayat-ayat Al-Baqarah yang dibaca secara khusus. Ayat-ayat dari Al-Baqarah. Yang pertama ayat kursi yang kita diperintahkan untuk selalu membacanya selesai sholat fardu. Kita membacanya di pagi dan petang, kita membacanya sebelum tidur. Kemudian 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah ada waktu khususnya. Tiap sebelum tidur kita diperintahkan untuk membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Adapun surat Al-Baqarah sendiri dibaca bebas, hanya saja Nabi menyuruh kita untuk lebih perhatian dengan surat ini. Jadi adanya perintah untuk membaca 2 surat ini berarti tidak seperti yang lainnya. Ada kekhususan. Kalau bicara memberikan syafaat, semua Quran memberikan syafaat. Bukan hanya Al-Baqarah, bukan hanya Ali Imran. Tapi Al-Quran, ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi Nabi SAW setelah memotivasi umum, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah li ashabi. Baca Quran. Ya, Quran yang 30 juz ini, yang 114 surat. Bacalah karena dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya kelak pada hari kiamat. Lalu beliau menegaskan untuk membaca secara khusus surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini menunjukkan ya kita membacanya lebih intens gitu ya. Mau tiap hari kita baca atau mau 2 hari sekali, tidak ada waktu yang ditetapkan kapan kita membacanya. Yang jelas kita berusaha untuk memperbanyak membacanya. Orang yang hafal, yang hatam Quran tiap 3 hari, insya Allah tiap 3 hari dia hatam Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang hatam tiap 7 hari berarti dia akan tiap 7 hari dia menghatam Al-Baqarah. Hanya Nabi SAW memberikan ketegasan atau penekanan tentang 2 surat ini. Namun yang jelas semua surat dalam Al-Quran Al-Karim, semua ayat kelak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Namun jemaah, Rasulullah SAW mengingatkan. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran ini ternyata dapat menjadi penolong, dapat menjadi pembela buat engkau, tapi juga bisa menjadi penuntut buat diri. Tuh, bisa menjadi penuntut dan bisa menjadi penolong buat kita. Kok bisa Quran nuntut? Iya. Karena tidak sedikit orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, tapi dia menyelisihi Al-Quranul Karim. Dia baca tuh ayat-ayat tentang riba. Dia baca ayat-ayat tentang perzinaan.
Dia baca ayat-ayat perintah untuk sholat, dia nggak sholat. Suruh puasa, dia nggak puasa. Ada orang-orang seperti itu, baca Quran tapi sholat nggak. Maka di sini Quran akan menuntut dia. Bagaimana kondisi anak-anak ya? Kalau dikatakan, jadi anak-anak ini memang ada kondisinya menghafal saja. Karena memang dia belum bisa nalar. Belum bisa dia mentadabburi. Maka mungkin nanti di sekolah ya ada ayat-ayat khusus atau ada pelajaran khusus mentadabburi Al-Quranul Karim. Jadi ada waktu yang khusus untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Ayat-ayat pilihan umpamanya yang ditadabburi. Di mana ayat-ayat itu ya kita tahu Quran ini secara surat-suratnya nggak satu fadilah. Al-Fatihah lebih utama dari Al-Baqarah. Al-Fatihah lebih utama dari Qul Huwallahu Ahad. Secara surat. Ayat-ayatnya juga seperti itu. Maka hendaklah nanti di sekolahan, di rumah Quran atau orang tuanya memiliki waktu khusus untuk membaca ketika anaknya sudah bisa memahami ya. Dibaca sama artinya, ini penting juga. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan orang yang membaca. Apakah orang yang mendengar juga akan mendapatkan fadilah? Rahmat Allah itu luas. Karena orang kalau sedang mendengar nggak boleh baca. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kalau sedang dibacakan Quran, hendaklah kalian mendengarkan, menyimak dan perhatian agar kalian mendapatkan rahmat. Semoga tetap sama juga mendapatkan seperti orang yang membacanya. Karena tugas dia ketika itu adalah menyimak. Tapi memang kalau bicara pahala jemaah ya, ada orang baca lewat nih. Kadang-kala dia baca satu halaman itu, oh sudah halaman segini ya. Atau ada orang yang nyimak, tahu-tahu bentar sampai mana gitu kan. Makanya perlu perhatian sehingga pahala itu sesuai dengan kelelahan kita ya. Ketika membacanya sesuai dengan keikhlasan kita. Jadi bukan hanya melihat kepada jumlah yang dibaca karena niat yang ikhlas. Semangat yang besar itu bisa membuat amalan itu lebih besar lagi pahalanya. Orang yang menyimak umpamanya dengan penuh keikhlasan, bahkan dia mentadabburi. Bagaimana Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Gimana aku baca Quran kepadamu sedangkan Quran diturunkan kepadamu? Kata Nabi SAW, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka mendengar dari orang lain. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran dari awal surat An-Nisa insyaAllah. Ketika sampai ke ayat 40, Allah mengatakan, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Di situ Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, cukup sudah. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Nabi SAW, beliau meneteskan air mata. Jadi dapat rahmat. Jadi orang yang membaca akan mendapatkan rahmat. Orang yang mendengarkan juga akan mendapatkan rahmat dari Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.